Selamat malam, nama saya Yosep Rebon. NIM saya 28922500022. Prodi saya S1 Manajemen, Universitas Pancasakti, Bekasi, yang berada di kampus B, Tegal Danas. Pada malam hari ini saya ingin mempresentasikan bahasa Indonesia sebagai pelengkap nilai UAS yang diminta oleh dosen bahasa Indonesia Bapak Yogi sebagai dosen pengampu di Universitas Pancasakti, kampus B Tegalanas. Istilah yang biasa saya pakai dalam kehidupan saya atau di dalam pribadi saya, menjadi seorang pemimpin, ya. The right man on the right place, atau tempatkanlah orang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Menjadi seorang pemimpin, dia harus mempunyai wawasan, mempunyai integritas yang tinggi, dan mempunyai attitude yang lebih. Sehingga untuk menentukan kebijakan dan keputusan menjadi seorang pemimpin harus jelas, transparan, dan akuntabel. Pada kesempatan ini saya mengutip sebuah mutiara hadits dalam agama yang menulis, yakni sudah menjadi ketetapannya bahwa kita adalah seorang pemimpin, ya. Hal ini tidak memperdulikan apa jabatannya sekarang, berapa jumlah bawahannya, strata pendidikannya, dari mana sukunya berasal, dan berapa penghasilannya per bulan. Jadi menjadi seorang pemimpin itu harus tahu bahwa mengambil kebijakan dan keputusan di dalam satu kelompok atau organisasi itu harus jelas dan tepat. Beberapa penghasilan kita murni terlahir. Nah, kita lahir sebagai pemimpin di dunia ini. Entah itu di lingkup organisasi maupun di lingkup kecil, keluarga tersayang, atau dalam lingkup yang lebih kecil lagi. Diri kita pribadi, kita selalu dituntut tampil dengan baik sebagai seorang pemimpin. Pemimpin yang bisa mengayomi, pemimpin yang bisa melindungi, dan menjadi teladan baik pengikut atau orang lain. Jadi menjadi seorang pemimpin itu harus bisa mengayomi, bisa melindungi, bisa menjadi teladan untuk satu kelompok atau organisasi itu sendiri. Kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan sekitar kita, mulai dari RT, RW, mulai dari desa, kecamatan, dan kabupaten provinsi, sampai dengan presiden. Menjadi seorang pemimpin, dia harus menjadi teladan. Menjadi seorang pemimpin, dia harus mengayomi. Menjadi seorang pemimpin, dia harus melindungi. Kepada siapa? Kepada anggota yang ada di dalam satu organisasi, atau kepada bawah-bawahannya di dalam satu instansi. Dia harus melindungi. Pemimpin, ya, menjadi seorang pemimpin harus bisa mengayomi. Ya. Mengayomi itu apa?
ya, bertutur kata yang baik, memberikan teladan yang baik, ya, mempunyai sifat yang baik, semuanya baik. Menjadi seorang pemimpin itu harus baik adanya. Jangan ada yang tidak baik, itu yang tidak bagus. Kalau pemimpin yang punya intelektual atau pemimpin yang mempunyai kepribadian yang tidak bagus, dia bukan menjadi seorang pemimpin. Ya. Nanti yang ada di otaknya itu negative thinking terus kepada bawahannya. Kalau seorang pemimpin di dalam pikirannya apabila sudah mempunyai negative thinking terhadap bawahannya, pasti itu tidak bagus. Seorang pemimpin itu harus tegas, harus luwes, harus berwibawa, harus sebagai contoh, harus mengayomi, harus melindungi, dan yang lebih hal dia menjadi suri teladan kepada bawahan. Jadi sebagai pemimpin harus berkomunikasi dengan bawahan yang baik. Bawahan juga harus berkomunikasi dengan atasan yang baik sehingga kebijakan dan keputusan dapat terlaksana dengan baik. Ya. Nah, di awal pembukaan video saya ini saya berterima kasih banyak kepada dosen Universitas Pancasakti jurusan khususnya mata kuliah Bahasa Indonesia telah memberikan kesempatan kepada kami sebagai mahasiswa untuk memprestasikan bahasa Indonesia. Apa sih kepemimpinan itu dan tolak ukurnya apa? Maka malam hari ini di awal saya membuka dengan judul kepemimpinan. Yang berikut, pengertian pemimpin. Ya. Dinata berpendapat bahwa pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok, 2 orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Jadi pemimpin itu adalah orang, ya, pemimpin itu adalah orang yang memimpin kelompok, yang memimpin organisasi, ya, maupun keluarga. Jadi contohnya kemarin kita sudah memilih ketua Dema, ya. Karena dia terpilih, ya, dia adalah orang yang memimpin kelompok kita. Dia adalah orang yang memimpin mahasiswa yang ada di Universitas Pancasakti. Yang memenangkan ketua Dema kemarin. Ya, mohon maaf. Karena ini kita berbicara masalah kepemimpinan, maka pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok, 2 orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Ya. Nah, sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan. Jadi, nah, di sini ada 2 paham, ya, pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin adalah orang yang memimpin, sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan seseorang. Ya, contoh si A menjadi pemimpin. Dia adalah orang yang memimpin organisasi itu. Misalnya kepala kantor Depnaker atau kepala kantor Universitas Pancasakti atau kepala kantor perindustrian. Nah, dia adalah orang yang memimpin. Bedanya
dengan kepemimpinan adalah orang yang mempunyai kemampuan memimpin, mengendalikan, ya, mempengaruhi perasaan dan tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan. Jadi seorang pemimpin itu dia bisa menggerakkan, bukan mempengaruhi ya. Karena kalau saya menggunakan bahasa mempengaruhi, nanti konotasinya beda. Jadi jadi kepemimpinan itu adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan pekerjaan supaya mencapai tujuan. Kalau kepemimpinan itu tidak mempunyai kemampuan, maka apa yang ditugaskan atau apa yang diserahkan pasti tidak akan berjalan. Karena pemimpin ya adalah orang. Sementara kepemimpinan adalah orang yang mempunyai kemampuan. Nah, itu harus kita bedakan. Jadi pemimpin dan kepemimpinan itu beda. Pemimpin adalah orang, sementara kepemimpinan adalah orang yang mempunyai kemampuan, orang yang mempunyai eh, talenta, orang yang mempunyai kebijakan, orang yang mempunyai eh, integritas, sehingga dia dikatakan menjadi kepemimpinan yang baik. Ya, jadi dengan kata lain, pemimpin adalah orang yang memimpin, sementara kepemimpinan adalah orang yang mempunyai kemampuan di dalam bermimpin. Ya. Sedangkan kepemimpinan adalah merupakan suatu kemampuan yang melekat pada diri seorang. Nah, jadi menjadi seorang kepemimpinan adalah orang yang punya kemampuan yang melekat pada dirinya. Jadi orang yang bisa memimpin atau orang yang tidak bisa memimpin itu ketahuan, pasti ketahuan. Karena apa? Mungkin dia tidak bisa menggerakkan orang lain di dalam satu organisasi atau di dalam satu kantor itu sehingga tujuan tidak akan tercapai. Ya. Jadi kita harus pilih-pilih. Sedangkan kepemimpinan adalah merupakan suatu kemampuan yang melekat pada diri seorang yang memimpin yang tergantung dari macam-macam faktor, baik faktor intern maupun faktor eksternal. Pemimpin juga dialihbahasakan ke bahasa Inggris menjadi leader. Tulisannya leader, ya. Seorang pemimpin adalah leadership. Ya. Dia mempunyai kemampuan, ya, maka dikatakan dia seorang leader. Kalau dunia keamanan, ya biasanya koordinator atau chief security. Nah, habis chief security pasti ada yang namanya koordinator atau kasatpam. Kalau di HRD pasti ada HRD-nya, baru di bawah GA dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi bahasa Inggrisnya leader tadi ya yang mempunyai tugas untuk mengatur atau menggerakkan orang, ya. Nah, apa namanya? Leader tadi, lead, ya. LEAD, ya. Jadi punya makna, ya. L. Nah, ini dia. L, loyalitas, ya. Jadi saya ulangi, apa namanya? Sedangkan kepemimpinan adalah merupakan suatu kemampuan yang melekat pada diri seseorang yang memimpin yang tergantung pada macam-macam faktor, baik faktor intern maupun faktor ekstern. Pemimpin juga dialihbahasakan ke bahasa Inggris menjadi leader. Ya, yang mempunyai tugas untuk lead anggota dan sekitarnya. Ya, jadi menggerakkan tadi. Ya, dalam satu organisasi harus ada leader kepemimpinan. Ya. Di dalam leader itu ada istilah L.
loyalitas. Nah, seorang pemimpin harus mampu membangkitkan loyalitas rekan kerjanya dan memberikan loyalitasnya dalam kebaikan. Jadi, seorang pemimpin itu tidak boleh bersungut-sungut. Seorang pemimpin itu dia harus loyal kepada anggotanya, kepada tugas yang diberikan. Artinya apa? Loyal berarti bukan hambur-hamburan uang, bukan ya. Itu royal namanya. Tapi kalau loyal itu bisa membaca situasi, ya. Harus mempunyai kemampuan untuk menggerakkan orang supaya orang itu bisa mengerjakan atau menjalankan tugas yang diberikan oleh seorang pemimpin itu agar sampai ke tujuan. Nah, jadi itu. Yang kedua educate, ya, edukasi, ya. Seorang pemimpin mampu untuk mengedukasi. Nah, kita bicara masalah edukasi. Seorang pemimpin harus mampu mengedukasi. Misalkan di dalam satu organisasi, apabila anggotanya yang kelihatan sudah menyimpang, sudah malas-malasan, sudah apa namanya eh, tidak mengikuti SOP atau standar operasional dalam perusahaan, perlu diedukasi. Ya, contoh, misalkan di tempat kuliah kita sekarang ini, ya, apabila Anda menjadi seorang pemimpin, Anda harus mengedukasi orang-orang yang dinilai kurang bagus, integritasnya, kemampuannya. Anda menjadi seorang pemimpin harus menilai orang ini layak apa tidak. Kalau di perjalanan tidak layak, ya, kerjanya hanya omdo doang, ya Anda harus edukasi dia supaya dia berubah menjadi seorang eh, bawahan yang baik. Kalau Anda tidak edukasi dia, ya bagaimana dia mau berubah? Jadi seorang pemimpin itu jangan diam gitu. Karena seorang pemimpin itu harus berani mengambil kebijakan dan keputusan untuk menggerakkan orang. Eh, yang berikut, advice, tulis advice, ya, memberikan saran dan nasihat dari permasalahan yang ada. Jadi seorang pemimpin harus rajin memberikan saran, pendapat, nasihat kepada bawahannya supaya berubah, supaya dia bekerja baik, kondisi kerjanya itu baik. Bagaimana Anda tahu kondisi kerjanya baik kalau Anda tidak bisa menilai dia menjadi seorang pemimpin? Tidak bagus, ya. Jadi menjadi seorang pemimpin Anda harus cekatan, ya. Harus pintar menilai orang. Orang ini bagus apa tidak, orang itu mampu apa tidak, ya. Ya harus memberikan nasihat, saran dari permasalahan. Jangan didiamkan, ya. Menjadi seorang pemimpin itu jangan diam. Apabila Anda melihat anak buahnya sudah keluar dari standar operasional prosedur, ya Anda harus panggil, nasihatin supaya dia menjadi berubah. Jangan didiamkan. Yang berikut, disiplin. Nah, memberikan keteladanan dalam berdisiplin dan menegakkan kedisiplinan dalam setiap aktivitasnya. Menjadi seorang pemimpin, Anda harus menjadi contoh dulu kepada bawahannya. Jangan anak buahnya datang ke kantor jam 7, ya, pemimpinnya datang jam 12 setiap hari kayak gitu. Jadi kalau menjadi seorang pemimpin kalau tidak disiplin, bagaimana mungkin anggotanya harus ikut Anda? Anda jangan marah kalau ditegur anggotanya, ya. Anda jangan marah, Anda jangan tersinggung kalau anak buahnya memberikan penilaian tidak bagus kepada pemimpinnya. Gitu. Karena apa? Take and give. Harus saling menerima, memberi dan menerima. Kalau Anda bisa menegur anggota ketika dia melakukan permasalahan, anak buah juga harus memberikan penilaian dan saran. Dan Anda jangan menjadi seorang pemimpin jangan marah, ya. Jadi menjadi seorang pemimpin itu harus patuh dan taat pada SOP, yaitu standar operasional prosedur, ya.
Anda harus disiplin ya untuk menegakkan keadilan. Menjadi seorang pemimpin, kalau Anda menjadi pemimpin tidak tegas, bagaimana anak buahnya? Gitu kan? Jadi kalau bicara kepemimpinan ya harus jelas, harus transparan. Ya, tunjukkan bahwa Anda menjadi seorang pemimpin yang baik. Tunjukkan bahwa Anda menjadi seorang pemimpin yang loyal. Harus pintar mengambil kebijakan dan keputusan dalam segala hal. Karena pemimpin itu tidak mudah, ya. Karena kita punya kemampuan, ya. The right man on the right place. Tempatkanlah orang sesuai dengan kemampuannya dan keahliannya. Jangan orang yang tidak mampu ditaruh di bidangnya, ya. Sebagai pemimpin Anda harus baca situasi, ya. Anda harus bisa menempatkan orang-orang yang sesuai dengan kemampuannya. Jangan asal tempatkan orang, ya. Jadi menjadi seorang pemimpin itu harus ada loyalnya, harus ada edukasinya, ya harus ada advice-nya, dan juga ya harus ada disiplinnya. Jangan menjadi seorang pemimpin hanya namanya doang pemimpin, tapi Anda tidak tahu SOP. Anda tidak tahu yang namanya loyalitas, Anda tidak tahu yang namanya disiplin. Anda tidak tahu yang namanya bekerja sama dengan baik, ya bagaimana Anda menjadi seorang pemimpin yang baik? Kalau apabila Anda pengen atau ingin menjadi seorang pemimpin yang baik, tunjukkanlah attitude-mu yang baik, teladan yang baik, loyalitas yang baik, sehingga dinilai orang itu bahwa pemimpin itu lebih bijak adanya. Menurut saya, ya kan? Jadi pembahasan mengenai kepemimpinan adalah mengenai leadership. Kalau Anda mempunyai kemampuan, ya silahkan menjadi seorang pemimpin yang baik. Tetapi kalau Anda merasa belum mampu, jangan menjadi seorang pemimpin. Jadi anak buah dulu. Belajar dulu jadi anak buah, baru belajar menjadi seorang pemimpin. Karena apa? Menjadi seorang pemimpin harus tepat mengambil kebijakan dan keputusan. Menjadi seorang presiden juga dia harus mengambil kebijakan dan keputusan dengan baik. Menjadi RT juga sama. Ya, sekedar RT aja. Kalau kita bicara kepemimpinan, dia harus mampu ya mengendalikan warganya. Jangan warganya yang tidak punya KTP dibiarkan aja. Nanti ada sidak baru. Waduh, kemarin dia nggak lapor. Kenapa dia nggak lapor? Karena apa? Anda sendiri tidak mau menggerakkan warganya menjadi seorang pemimpin. Salah. Di dalam perusahaan pun sama. Tunggu bos dulu baru kerja. Ya, ya kalau nggak ada bosnya ya main-main, ketawa-ketawa, ya kan? Tapi kalau ada pimpinannya, mulai hening. Kenapa saya bilang hening? Karena ada yang disegani di situ. Ya, tapi kadang-kadang ada pemimpin yang juga dibuat eh, apa tidak berdaya. Kadang-kadang ya mungkin pemimpin itu ingin yang bercanda, akhirnya semuanya seperti itu. Jangan sampai menjadi seorang pemimpin itu harus tahu integritas, loyalitas, disiplin yang baik, ya, harus punya kemampuan, harus punya nilai plus, harus pintar mengambil kebijakan dan keputusan di dalam kepemimpinan, menjadi seorang pemimpin. Ya, jadi sekali lagi pemimpin adalah orang yang menjadi pemimpin, sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan, integritas, loyalitas, disiplin yang tinggi, sehingga Anda menjadi orang yang menjadi pemimpin yang bijaksana. Berikut apa namanya? Menjadi seorang pemimpin ya harus melindungi
anggotanya, warganya, rakyatnya. Jangan sampai Anda menjadi seorang pemimpin tapi tidak melindungi wargamu sendiri. Ya, itu tidak bagus. Jadi menjadi seorang pemimpin itu harus tegas, harus luwes, ya, tidak sembrono dan dapat dinilai khalayak. Ketika Anda menjadi pemimpin, Anda harus mempunyai kemampuan. Ya, jangan sampai tidak mempunyai kemampuan. Ya, di dalam kepemimpinan juga kita harus punya prestasi. Prestasi itu apa? Ya, mungkin Anda bisa menekan kos di dalam satu perusahaan. Anda bisa menekan peraturan-peraturan di dalam satu kantor atau instansi. Misalkan anggotamu tadinya 75% tidak bagus sebelumnya, tetapi dengan adanya kamu punya kepemimpinan ada peningkatan. Disiplin sudah 90% atau 100%. Ya, kerjasama demikian. Ya, jadi di dalam satu organisasi itu kita menjadi seorang pemimpin ya harus punya prestasi. Ya, dan juga yang terutama pemimpin paling tidak adalah dia harus mempunyai gelar, ya, ilmu pengetahuan, ya, peroleh dalam apapun, atletik atau apapun itu. Ya, jadi seorang pemimpin harus punya prestasi. Seorang pemimpin juga harus mempunyai tanggung jawab yang luas terhadap organisasi, terhadap instansi yang diembannya. Ya, seorang pemimpin harus mandiri, harus punya inisiatif, ya, harus tekun, harus ulet, harus percaya diri, agresif, dan punya hasrat untuk unggul. Ya, seorang pemimpin itu harus mempunyai tanggung jawab yang lebih. Ya, seorang pemimpin itu harus mandiri. Seorang pemimpin itu harus punya inisiatif, tekun, ulet, percaya diri, agresif, dan punya hasrat untuk unggul. Ya, hal-hal yang saya bicarakan ini adalah penting adanya. Kalau Anda menjadi seorang pemimpin, tidak punya tanggung jawab, tidak punya mandiri, tidak punya inisiatif, tidak tekun, tidak ulet, tidak percaya diri, tidak agresif, Anda dikalahkan orang lain. Ya. Kalau Anda menjadi pemimpin tidak punya kemampuan yang saya baca ini, Anda kalah start dengan orang lain. Ingat itu. Ya. Menjadi seorang pemimpin, dia harus punya tanggung jawab, dia harus punya inisiatif, dia harus tekun, dia harus percaya diri. Dan harus pintar mengambil kebijakan dan keputusan. Makanya saya bersyukur dengan Bapak dosen bahasa Indonesia Pak Yogi memberikan kita kesempatan untuk mempresentasikan bahasa Indonesia sebagai ujian nilai UAS kita. Ya. Mudah-mudahan dengan presentasi ini Pak Yogi apabila melihat video yang kita prestasikan ya mungkin bisa dinilai. Yang berikut ada partisipasi. Seorang pemimpin harus ada partisipasi, aktif memiliki, ya, harus kooperatif, bekerja sama, menyesuaikan diri dengan orang lain. Ya. Jadi
seorang pemimpin itu harus aktif, ya, harus punya kemampuan, harus kooperatif, harus bekerja sama. Apabila Anda menjadi seorang pemimpin, Anda tidak mau eh, tidak punya, tidak memiliki kemampuan yang lebih, tidak kooperatif, tidak bekerja sama, apa hasilnya? Ya, kalau Anda tidak menghasilkan apa-apa, tapi Anda punya jabatan, ya, yang sangat tinggi, hasil di perusahaan apa? Anda tidak bisa menggerakkan orang di dalam satu perusahaan atau instansi, apa gunanya menjadi seorang pemimpin? Berhenti aja kan? Demikian, ya. Menjadi seorang pemimpin itu ya dia pertama harus pintar. Menjadi seorang pemimpin itu dia harus bijaksana juga. Dan harus pintar mengambil kebijakan dan keputusan. Ya. Harus kooperatif, harus bekerja sama dengan baik antara, ya, seorang pemimpin itu harus bekerja sama dengan seluruh bagian yang ada di dalamnya. Kalau Anda di dalam satu perusahaan sebagai HRD harus bekerja sama dengan manajer produksi, PPIC, accounting, manajer produksi, ya, GA-nya. Jadi semua kolaborasi, ya. Makanya kita lihat perusahaan di mana-mana, baik perusahaan asing maupun perusahaan lokal, kenapa bisa berjalan? Karena tim inti daripada perusahaan itu mulai dari direktur sampai cleaning service bekerja sama dengan baik. Sehingga hasilnya pun baik. Ya. Kalau pemimpin itu tidak punya integritas yang lebih, ya bagaimana perusahaan itu berjalan dengan baik. Maka presentasi saya ini untuk menentukan apabila suatu saat kita nanti menjadi sarjana, ya kita harus mempunyai kemampuan menjadi seorang pemimpin. Apabila Anda menjadi HRD di salah satu perusahaan, atau Anda menjadi manajer keuangan, atau Anda menjadi orang IT, atau Anda menjadi seorang guru PAUD, Anda harus mempunyai kemampuan untuk menggerakkan orang-orang yang ada di dalamnya, atau untuk menggerakkan bawahan-bawahanmu supaya bisa bekerja. Menjadi seorang pemimpin itu bukan ngomong aja. Ya, kalau saya menjadi seorang pemimpin, ya, saya membutuhkan, ya, bawahan saya yang pintar, bukan bodoh. Ya. Sekali lagi saya katakan bahwa kalau seandainya saya menjadi pemimpin, saya tidak memilih orang-orang yang bodoh. Apabila saya menjadi seorang pemimpin, saya harus, ya, memilih atau menyeleksi orang-orang yang pintar untuk duduk di jabatan-jabatan strategis. Ya. Jadi seorang pemimpin itu bukan bicara saja. Ya. Yang berikut, status meliputi kedudukan sosial ekonomi yang cukup tinggi. Ya, betul. Status kita adalah apa? HRD atau manajer accounting. Ya. Status kita adalah pemimpin. Kita harus jaga integritas kita, lebih wibawa, ya, dan dihargai orang, dan harus tepat mengambil kebijakan di dalam keputusan. Apabila Anda menjadi seorang pemimpin di dalam satu perusahaan dan satu instansi, apabila Anda tidak mengambil kebijakan dan keputusan di dalam satu perusahaan atau instansi, Anda salah dan keliru dalam memutuskan sesuatu. Maka menjadi seorang pemimpin harus tepat dan jelas mengambil keputusan dan kebijakan di dalam satu organisasi, satu instansi, atau baik di eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Demikian presentasi saya bahasa Indonesia yang soalnya adalah kepemimpinan.
ya, argumentasi dalam visual. Maka saya telah memberikan eh, presentasi saya sebagai nilai mata UAS eh, atau ujian akhir semester yang sebagai pelengkap presentasi aja nih. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan, apa yang saya presentasikan ini sedikit banyaknya paling tidak ada manfaat dan contoh. Mudah-mudahan kita semua atau siapapun orangnya menjadi seorang pemimpin, baik itu eh, di tingkat rumah tangga, RT, RW, desa sampai ke manapun, apabila Anda menduduki diduduk di satu tempat yang strategis menjadi pemimpin, pandai-pandailah menempatkan diri Anda menjadi seorang pemimpin. Jadi sekali lagi, kalau saya menjadi seorang pemimpin, saya butuh orang-orang pintar untuk duduk di jabatan-jabatan yang strategis. Demikian, selamat malam. Saya Yosef Rebon, NIM 2899225022 Prodi S1 Manajemen, mempresentasikan bahasa Indonesia untuk penilaian ujian UAS. Akhir kata, saya pamit mengundurkan diri. Apabila presentasi saya, kata-kata saya ada yang kurang jelas atau menyinggung perasaan Anda, saya mohon maaf. Selamat malam, saya pamit.